Dia langsung ke besoknya lagi nuntut ke mahkamah ke Riyadh, Pengadilan Riyadh. Terus Saya dipanggil. panggil ke Riyadh. Panggil. Ya saya nggak takut. Alhamdulillah saya pakai kendaraan bus. Satu hari satu malam menuju ke Riyadh. 600 lah pulang pergi itu. Jadi setelah itu masuk ke ke mahkamah dan ternyata ada hakimnya di situ. Iya, 5 orang. Apa saja yang ditanyakan waktu itu? Yang ditanyain yang tuduhan semua itu. Nah, yang 7 sampai dia begini. Ishara. Kef hari isu itu. Jadi tuduhannya tambah banyak. Ditambah-tambah. Ya. Akhirnya dibawa kantor tempat itu polisi, disidang saya. Udah disidang, ya alhamdulillah. Sebelum disidang saya nangis. Saya jujur ini, nangis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan sahabat saya yaitu Ustadz Ali, yang mana beliau tadi sempat ngobrol dengan saya. Ternyata ada satu hal yang sampai saat ini beliau belum terselesaikan, dan sampai saat ini beliau tidak bisa pulang ke Indonesia. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, ikuti terus videonya supaya menjadi perhatian bagi kita semua, supaya hal yang terjadi kepada Ustadz Ali ini tidak terjadi kepada sahabat-sahabati semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi ini sahabat-sahabat, biar beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa Ustadz? Ali. Namanya Ali ya. Berasal dari mana? Teman-teman. Berasal dari mana? Dari Madura. Beliau berasal dari Madura, masya Allah. Jadi sudah berapa tahun di sini? Insya Allah kalau nggak salah saya 12 tahun nggak pulang sama sekali. Nggak pulang sama sekali. Ustadz Ali, biar sahabat-sahabat juga tahu, biar tidak panjang lebar. Karena tadi kan sempat cerita ke saya bahwa Ustadz Ali itu tidak bisa pulang sampai saat ini. Sebenarnya pengen pulang kan? Iya. Karena ada pencekalan atau ada masalah yang belum terselesaikan. Iya. Kalau boleh cerita pertamanya gimana itu masalahnya, Ustadz Ali? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya dituduh oleh orang Saudi, katanya saya itu mencuri pekerjaannya dia, dikaburin keluar. Begitu dia maksudnya katanya. Kata saya, enggak. Ya udah, dia diam, dia pulang. Yang nuduh itu masih dia mungkin ke, kalau di Indonesia itu polisi apa semuanya itu. Saya udah gitu 1 minggu dituduh, datang polisi. Sebelumnya nih, sebelum datang polisi, tentu kan orang atau orang Saudi tidak mungkin langsung menuduh kan? Iya. Sebelumnya itu gimana? Apakah ada hubungan dengan pembantunya atau tidak? Bukan pembantu, dia laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi ini yang jadi masalah gara-gara orang laki-laki. Laki-laki. Oke. Tapi alhamdulillah itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk ujian, alhamdulillah. Kalau kita sabar insyaallah ada ajalnya semua. Oh, jadi ada orang laki-laki ke sini, ke toko ini. Ke toko ini. Nah, terus begini, orang laki-laki itu begini. Sebelum saya buka toko, ya, ngebel saya, Bang Ali, tokonya udah dibuka belum? Oke. Saya buka. Dia datang belanja, masya Allah. Dia belanja banyak, makan sarapan pagi 4 orang dengan teman-temannya. Udah belanja banyak, itu orang Indonesia itu pulang pakai kendaraan. Ternyata nggak pulang ke majikannya. Begitu. Akhirnya majikannya nuduh saya karena ada hubungan HP yang tadi itu, yang nelpon itu ya. Bel, toko buka belum? Saya bilang belum. Ternyata disitulah jadi dilacak di
Kepolisian. kepolisian nomor itu menyatu Telepon terakhir dengan sampean dengan gitu. saya. Iya, disitulah jadi cekcok. Kata saya mau disidang, oke. Karena saya nggak mau melanggar hukum Saudi. Betul. Harus adil, harus jujur. Oh gitu. Benar. Hukum hak, batil. Jangan ke sana ke situ, nggak boleh. Saya dituduh nggak apa-apa. Ternyata beliau tetap nuduh saya. Ya oke. Jadi itu sahabat-sahabat, ternyata ini yang menjadikan masalah kepada Ustadz Ali ini gara-gara ada seorang supir ya, laki-laki, dia itu kabur dari majikannya, dan setelah dilacak nomor terakhir yang dihubungi adalah Ustadz Ali ini, sehingga majikannya menuduh Ustadz Ali ini. Dan setelah itu majikannya ke sini. Ya, sudah gitu datang pakai polisi. Bersama polisi. Polisi udah siapin. Terus Nah begitu katanya ke sini Ta'al. Absir ya Syekh. Oke gitu ya. Fendi koma. Ini minta KTP ya. KTP, minta ini. Oke. Saya kasih semua. Tetap ya kamu harus ngaku. Kalau nggak ngaku di penjara dalam tanah. Mau dipotong leher juga kalau saya sana silahkan, kata saya. Saya takut pada Allah, nggak takut pada hukum Saudi. Ternyata beliau dia bijaksana, hanya udah jangan basa-basi, kamu harus ngaku. Dipaksa lah. Dipaksa saya begitu. Saya nggak mau. Masa dipaksa kalau saya nggak mencuri, kalau nggak ngaburin. Betul. Saya mengaku yang hak. Saya nggak ngaburin. Saya begini. Tapi si polisi dengan orang Saudinya majikan itu tetap nggak mendengarin saya. Begini terus. Akhirnya saya apa? Tengkar setengah jam. Ahli nar, kul ahli nar nih. Saya bilang begitu. Antum udah tahu Al-Quran, hadis, Rasulullah di sini di Saudi. Tetap dia nggak menganggap kata-kata saya. Terus? Ya akhirnya saya dibawa ke kantor. Ya Bapak. Akhirnya dibawa kantor tempat itu polisi. Disidang saya. Terus? Udah disidang, ya alhamdulillah. Sebelum disidang saya nangis. Saya jujur ini, nangis saya merenungi Rasulullah SAW. Saya bukan munafik, benar ini. Saya ungkapkan ke teman-teman. Pokoknya teman-teman yang lagi nengok ini video ini untuk pelajaran untuk teman-teman juga. Kalau memang salah, aku salah. Kalau enggak jangan ngaku salah. Pokok bilang yang hak lah. Begitu. Tuduhan. Saya satu dituduh ngirim uang katanya banyak ke Indonesia. Dianggap teroris saya, teman-teman. Jadi ditambah ya. Kedua, disangka ngaburin pekerjanya dia. Disangka ngaburin pembantu, 3 udah. Disangka saya kerja di toko nggak resmi nidam hukum Saudi. Iya, tidak. Pokoknya banyak tuduhan lah waktu itu. Pokoknya katanya macam-macam. Karena dia pingin menjatuhkan saya agar saya mungkin mau dikisos kayak apa nggak tahu lah. Tapi saya nggak takut, teman-teman. Bahkan saya menganggap apa ya itu ya, hukum sini itu kalau nggak benar, nggak jujur, kata saya laknatullah wa inzil gitu ya. Kenapa? Karena ini negaranya Rasulullah, jangan dipermainkan. Terus? Udah gitu beliau ditulis semua, dipaksa lagi, disuruh cap jempol. Ternyata isinya itu nggak sesuai dengan yang katakan saya. Ternyata dituduh aneh-aneh, ya cap jempol saya karena saya nggak tahu bahasa Arab. Dijempol, datanglah majikan saya. Setelah dijempol. Udah jempol, itu kan udah oke ke hukuman. Kata itu kamu udah oke, kamu salah katanya. Saya didalimin lagi di dalam kantor, teman-teman. Alhamdulillah majikan saya datang. Bicara. Alhamdulillah saya dibuka. Nggak salah katanya. Kok dibilang begini? Dia nggak tahu bahasa Arab kata majikan saya. Alhamdulillah. Ditanya lagi oleh mudirnya polisi, nggak tahu bahasa Arab. Nggak tahu bicara bahasa Arab. Saya terus begitu. Hanya alhamdulillah dia digengsel semuanya. Alhamdulillah itu udah diterima. Saya yang tuduhan itu udah itulah nggak ada lagi.
Jadi setelah diproses di kantor polisi itu, setelah dicap jari, ternyata ada pembelaan kan dari majikan, Iya, dan alhamdulillah, dikatakan bahwa sampean itu memang tidak mengerti bahasa Arab, jadi dia hanya cap jari aja dan tidak ada muterjemah, sehingga majikannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga majikannya itu masih membela kan gitu dan dibebaskan. Namun apa yang menuduh itu tetap tidak menyerah ya waktu Enggak itu. menyerah. Itu orang Saudi itu majikannya yang punya Umal itu yang kabur itu nggak terima. Terus Katanya saya bawa ke Riyadh. oh gitu. Tapi sebelum dia bilang begitu, polisinya itu udah percaya ke majikan, nggak salah. Karena ada kata-kata kotor dari pihak Saudi. Katanya polisi itu maksudnya jangan didengarin. Kalau di sini kamu nggak salah, dibawa ke akhir dunia Tidak kamu salah. nggak salah. Itu benar sah. Betul, Saya betul. gembira, alhamdulillah. Udah itu keluar dari situ, Keluar dari kantor polisi itu, dia langsung ke besoknya lagi nuntut ke mahkamah ke Riyadh. pengadilan Riyadh. Terus Saya dipanggil. panggil ke dia. Dipanggil. Ya saya nggak takut. Alhamdulillah saya pakai kendaraan bus. Satu naik. hari satu malam. Menuju ke Riyadh. 600 lah pulang pergi itu. Ya, terus 300 ya. Alhamdulillah. 600 real ya biaya Iya. sana. Ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah saya hormati peraturan Saudi. Ya betul. Saya ke sana, alhamdulillah lucu lagi. Kantornya ditutup. Akhirnya sampean masuk. Akhirnya saya menunggu sampai itu setengah jam lagi. Saya tunggu sampai itu, alhamdulillah saya dipanggil. Masuk ke dalam, ada 5 orang ketua mahkamah di Riyadh. Saya dibawa ruangan khusus. Kan itu kan udah banyak orang yang di begini, yang hukum kisos, apalah kek, semua ada. Ya, terus Tapi saya sebelum masuk ya ada masjid kecil, saya ambil wudhu dulu teman-teman. Saya berdoa kepada Allah. Alhamdulillah masuk saya ke bagian panggilan. Waktu panggil saya masuk, alhamdulillah. Saya sampai bilang ke mudir yang 5 itu, kalau saya salah cuma jangan dipulangin doang, ambil kepala saya. Tapi kalau nggak ada bukti, kamu harus bilang jujur. Saya bilang begitu depan itu yang 5 itu mudirnya di Riyadh mahkamah itu. Akhirnya dia percaya. Jadi setelah itu masuk ke mahkamah dan ternyata ada hakimnya di situ. Iya, 5 terus orang. Apa saja yang ditanyakan waktu itu? Yang ditanyain, yang tuduhan semua itu. Yang 7 Sampai dia begini. Ishada. Kef hadi? Isu inta. Jadi tuduhannya tambah banyak. Banyak, ditambah-tambah. Ya Abu ya Syekh. Wahid bas. Ana kalam wahid. Wahid maudu. Ana sarak ummal. Jadi dia bilang saya cuma punya masalah satu, yaitu karena dituduh melarikan pekerja itu, orang yang laki-laki itu. Terus ternyata turunnya banyak teman-teman. Ya Allah, saya sampai darah saya naik lagi ke otak. Saya marah juga di sana di Riyadh. Kalau nggak adil, semoga cepat turun laknat Allah di negara sini. Kenapa kok begitu? Ternyata karena saya emosi. Karena marah waktu itu. Masa sampai ke Riyadh ke situ? Masalah saya, akhirnya saya marah teman-teman. Disitulah alhamdulillah saya mikir juga lagi di sini negara orang. Juga majikan bilang jangan keras, harus lembut. Ternyata dikembalikan ke Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, kita harus berlembut. Ucapan, perbuatan ternyata benar. Hanya saya alhamdulillah down lagi pilih saya bilang baik-baik. Kalau saya salah, hukum salah. Kalau enggak, hukum enggak. Pokoknya yang hak baba. Saya bilang begitu. Ternyata dia bilang kamu mabruk. Katanya kamu ini selamat kamu menang. Karena nggak ada bukti. Sebelum itu saya ke sana udah katanya diproses. Nomor HP, nomor iqomah, dilacak semua pakai semua di bank mana ternyata nggak ada uang banyak. Tuduhan-tuduhan yang miskin saya teman-teman. Tapi dia nyangkanya menurut saya orang kaya, orang begini. Ya alhamdulillah lah. Kalau rezeki kerja dengan majikan baik, alhamdulillah.
sampai sekarang ini masih pencekalan itu habis dari mahkamah itu masih ada? Masih ada. Saya sungguhnya begini, cekalan itu masih ada. Saya udah maafin beliau itu yang orang Saudi, saya ampunin, saya ikhlas, saya tawakal Allah, saya ikhlas udah nerimalah dari Allah semua itu. Ternyata beliau itu enggak dihapus di sana. Di komputer itu polisi itu hasil elektronik semua kan, elektronik ya betul, itu dia nggak dihapus. Kalau pulang katanya boleh pulang tapi kamu nggak boleh masuk ke Saudi lagi. Coba ini ada suatu yang nggak senang ke saya, hasut istilah, disitulah saya dicekal. Jadi setelah dinyatakan bebas semua yang dari Riyadh kembali lagi ke kota Taif kan, sudah tidak ada masalah. Ustadz Ali itu gimana taunya kalau Ustadz Ali itu tidak bisa pulang, dicekal itu gimana? Oke. Kenapa kok saya tahu? Karena majikan saya dengan yang ini anak buahnya itu yang istilah bos lah, sebutannya dia juga seperti saya. Dia ke Jawazat, bagaimana kalau anak buah saya ini mau pulang ke Indonesia untuk sementara rindu ke orang tuanya. Saya gembira, ternyata di sana nggak bisa. Urusan itu harus selesai. Kalau nggak ikut prosedur peraturan Saudi, boleh pulang, tapi nggak boleh kembali lagi. Saudi, baik-baik katanya. Sedangkan sampean tetap mau pulang secara resmi, tidak ada tuduhan ya? Tuduhan, saya pengen bersih. Dan tidak pernah ketemu lagi sama orang yang nuduh itu? Enggak ketemu. Tapi di kantor polisi Saudi datanya nggak bisa dihapus. Ya, ada semua ya? Ada semua, nggak bisa. Nggak bisa bohong, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini setelah pandemi ini, karena memang sekarang masih corona ya, sehingga tempat-tempat masih banyak tutup juga dan proses masih terhambat, dan yang jelas majikannya kan masih mengusahakan untuk secepatnya dihapus tuduhan itu dan bisa pulang ya. Dan saya doakan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan Ustadz Ali bisa pulang. Tentunya sudah berapa tahun nih nggak pulang? 12 tahun. 12 tahun lebih berjaya. Anggaplah 12 tahun. 12 tahun. Dan dari kasus itu ke sekarang sudah berapa tahun? 2 tahun setengah. Ini sudah 2 tahun setengah, sahabat-sahabat. Jadi mungkin banyak pelajaran dari cerita Mas Ali. Mungkin Mas Ali kasih saran pada teman-teman setelah mengetahui kasus ini. Ya baguslah untuk teman-teman. Begini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Satu, saya minta ke teman-teman, jangan mudah ngasih nomor HP. Betul. Satu. Kenapa? Seumpamanya contoh, saya ada perempuan minta nomor, tanyain dulu ke majikannya. Kalau dia pembantu, takutnya dia nakal, atau dia ada nggak benar, nanti mau kabur kayak apa, nanti yang nolong itu celaka kan. Maka untuk kita, mari istilah teman-teman saling kita kasih pendapat lah. Betul. Yang baik untuk kita jadi selamat dunia akhirat. Bagaimana kita kan ngasih tahu untuk teman-teman, maka jangan gampang ngasih nomor. Kecuali dia tahu dengan majikannya boleh ngasih. Kalau nggak tahu jangan, nanti bahaya, disangkanya nanti, atau disangka jualan perempuan kayak tahu sendiri sebagainya. Begitu teman-teman. Yang kedua, kalau dikena musibah dituduh orang seperti saya mengaku salah walaupun saya benar. Teman-teman, kenapa? Saya kasar. Saya bahkan ke polisinya di depannya, wallah saya nggak mau, saya ludah. Kenapa ludah? Demi Allah, demi Rasulullah kata saya, kalau kamu nuduh tetap, kamu nggak selamat dunia akhirat, sampai ayah ibu kamu semua ahli neraka. Di saking saya udah emosi karena tidak merasa bersalah ya kan. Kan dia tetap nuduh. Maka untuk teman-teman kalian, tolong siapa yang lihat video ini, mari jangan kasar. Walaupun ada musibah bagaimana, harus kita lemah lembut, ikhlas kepada Allah, maka akan oleh Allah dimudahkan semua dosa itu. Yakin itu. Ya teman-teman, yang ketiga saya tadi, kalau basma itu ditengok dulu kasusnya sesuai dengan kasus apa enggak. Karena saya udah hampir saya celaka. Karena untungnya bukan kisos. Kalau kisos mungkin udah dipenggal, benar. Auzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada apa saja yang harus dibasma atau ditanda tangan, kalau tidak mengerti tulisannya, itu kalau bisa cari penerjemah dulu ya, jangan langsung tanda tangan. Saya langsung main hakim sendiri teman-teman.
yang terjadi ke beliau biar tidak terjadi ke sahabat-sahabat Iya, juga. begitu ya benar. Kalau mungkin punya seperti kasus seperti saya, maka harus benar-benar apa ya, Hati-hati Jangan langsung sembarangan. Kalau juga yang keempat ini, keempat Kalau ya, tidak, kalau saya kalian itu nggak salah, disuruh ngaku, jangan ngaku yang dituduh, bilang enggak. Tapi caranya baik-baik. Saya yang salah memang. Betul. Saya menyadari begitu teman-teman. Maka kemarin yang agak satu, emosi ya. iya saya emosi karena teman. Masya Allah. Oke, terima kasih nih. Masya Allah, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Ustadz Ali masalahnya cepat selesai. Nanti Amin, juga amin. saya tanya-tanya kepada teman-teman yang biasa kalau ada masalah. Kebetulan saya juga ada teman di KJRI yang sering komunikasi. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini jadi jembatan dan akhirnya cekal dari Ustadz Ali cepat selesai dan bisa pulang ke Indonesia tentunya, insya Allah. Dan mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat selesai sehingga pengadilan cepat dibuka dan bisa mengadukan kembali ya. Doanya teman-teman juga, teman-teman yang melingkup video ini semoga jadi orang yang baik. Amin. Pelancar rezekinya. Selamat, nggak ada musibah apa ini seperti saya. Semoga khair lah fit dunia wal akhirah. Begitu. Jadi ini teman-teman. Ini Pak Haji Faiz, apa yang saya nggak tahu, silahkan tuh. Saya masukkan ke YouTube nih nanti ya. Oh nggak apa-apa, silakan untuk pelajaran yang lain. Hati-hati begitu. Oke. Jadi sahabat-sahabat, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Walaupun kita benar, walaupun kita tidak bersalah, tapi kalau caranya menangani masalah kita salah, maka yang terjadi seperti Mas Ali ini, karena ceroboh cap jari, juga selalu dengan emosi berkata kasar, termasuk salah satunya sebenarnya masalah nomor itu bukan kesalahan beliau, karena beliau di toko memang nomor ada di depan toko ya. Semua itu silakan. Mau laki-laki, perempuan, pesan makanan begitu. Ternyata saya didalimin. Makanya itu jangan mudah untuk memberikan nomor. Mudah-mudahan sejarah singkat ini bermanfaat. Dari Kota Thaif bersama saya Faiz Slamet dan Ustadz Ali, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.